Salam Pramuka, kakak-kakak dan adik-adik. Dalam video ini saya ingin berbagi salah satu materi pramuka yaitu sketsa panorama. Ikuti video ini sampai selesai dan selamat berlatih. Membuat sketsa panorama adalah membuat gambar suatu pemandangan, medan alam, dalam bentuk sketsa, gambar sederhana, yang menunjukkan suatu daerah dengan sudut pandang tertentu. Panorama berguna untuk melukiskan situasi dan kondisi suatu tempat pada satu waktu. Sehingga ketika suatu saat kembali lagi ke daerah tersebut, kita akan dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Membuat sketsa panorama berbeda dengan melukis pemandangan pada umumnya, karena mempunyai beberapa aturan yang membedakannya dari gambar biasa, baik segi peralatan dan teknik menggambar. Alat-alat yang harus disediakan antara lain, yang pertama adalah alat tulis seperti kertas, pensil, bolpen, penggaris, penghapus dan juga papan jalan. Yang kedua kita juga butuh kompas, boleh kompas digital atau manual yang penting akurat. Yang ketiga adalah alat pembidik seperti gambar berikut ini. Alat pembidik ini merupakan alat khusus dengan lubang berbentuk persegi panjang dengan dua garis bersilangan di tengahnya. Alat pembidik bisa dibuat dengan melubangi karton atau menggunakan bungkus korek api. Berikut adalah lembar laporan sketsa panorama. Biasanya kakak pembina akan memberikan atau menginstruksikan untuk membuat lembar kerja atau format laporan sketsa panorama yang berbentuk seperti ini. Terdapat kotak persegi dengan dua garis bersilangan seperti alat pembidik ini adalah objek untuk kita menggambar. Kemudian ada data yang perlu diisi seperti identitas regu atau sangga, juga identitas gambar seperti tempat, waktu, tanggal, suhu, arah, dan cuaca. Ini untuk melatih kepekaan kita terhadap kondisi yang sedang terjadi di lokasi tersebut. Selain itu, pada lembar kerja juga di keterangan-keterangan atau aturan untuk mengarsir. Seperti mengarsir miring untuk pepohonan, semak, pemukiman dan lain-lain, kemudian ada juga arsir mendatar untuk bebatuan, sawah, kebun, bangunan. Kemudian arsir yang mengikuti bentuknya seperti gunung, bukit dan sungai. Kemudian ada aturan arsir rapat dan renggang, semakin jauh arsirannya semakin renggang, semakin dekat arsirannya semakin rapat. Jika ingin mendapatkan laporan yang baik, maka ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kerjakan dengan bersih. Yang kedua, tepat sasaran dalam membidik. Yang ketiga, alat-alat lengkap. Keempat, keterangan laporannya lengkap. Dan yang kelima, arsirannya benar dan rapih. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan laporan sketsa panorama yang baik. Kakak-kakak dan adik-adik, berikut cara mengerjakan sketsa panorama. Yang pertama, cari arah sebagaimana yang ditugaskan menggunakan kompas. Kedua, bidik dengan kompas arah suatu benda, lebih baik benda yang menonjol sebagai titik pusat. Catat arah dalam derajat titik bidik tersebut. Ketiga, lihat objek yang akan digambar dengan menggunakan alat pembidik dengan titik pusat tepat di tengah alat pembidik. Keempat, gambar semua objek yang terlihat dalam alat pembidik. Objek yang digambar adalah objek yang tidak bergerak atau tidak berubah tempat, sehingga objek yang bersifat sementara atau berpindah tempat seperti awan, orang, mobil, hewan tidak perlu digambar. Kelima, setiap benda diberi arsiran yang berbeda dengan ketentuan objek yang dekat diberi arsiran yang rapat dan objek yang lebih jauh diberi arsiran yang lebih renggang. Yang keenam, isi bagian data-data atau keterangan gambar tersebut. Lebih jelasnya amati laporan sketsa berikut. Demikian materi sketsa panorama yang kakak sampaikan, semoga dapat dipahami dan bisa dipraktekkan. Mohon bila masih terdapat kesalahan, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Pramuka.